Bab selanjutnya, The Dream of Scipio. Pada tahun 54 sebelum Masehi, tahun ketika para triumvir sibuk dengan Pompeius mencoba mempertahankan kesatuan Roma. Crassus yang merencanakan ekspedisi ke timur melawan Partia yang menyebabkan kematiannya, dan Caesar yang bersiap melakukan penyerangan keduanya ke Britania. Cicero menulis ke-6 volume On the State. Karya ini diselesaikan sekitar 3 tahun kemudian. Volume ini terdiri dari diskusi yang diperkirakan berlangsung selama 3 hari antara Scipio Africanus muda atau yang dianggap sebagai perpaduan ideal sosok negarawan dan filsuf, Laelius dan beberapa orang lain dalam lingkar pergaulan mereka. Kejadian ini berlangsung pada hari libur Latin, yaitu Januari atau Februari awal, yakni tahun kematian Scipio, tahun 129 sebelum Masehi. Menyadari kegagalan politik Roma yang baru saja terjadi di masanya, yang kemudian melahirkan pemerintahan otokrasi triumvir. Cicero menekankan pentingnya konstitusi, tetapi mengakui bahwa dia membutuhkan kekuatan untuk mempertahankan keseimbangan. On the State sampai ke tangan kita dalam keadaan tidak utuh. Hingga tahun 1820 saat Kardinal May menemukan bagian ketiga buku ini di Vatikan. Tidak ada yang diketahui kecuali Dream of Scipio yang diterjemahkan di sini. Pada awalnya, sebagian dari bukti 4 selamat tanpa gangguan dan menarik banyak perhatian, terutama pada akhir masa abad klasik dan sepanjang abad pertengahan. Mimpi yang dinarasikan Scipio Africanus muda berisi kehidupan di surga, sebuah visi brilian yang merupakan klimaks dari analisis sosiologis dan filosofis di bagian awal buku utama, dan mengambil latar sudut pandang kosmik. Melalui gambaran mimpinya, Scipio mengungkap bentuk dan struktur alam semesta, menyajikan uraian aneh tetapi mengagumkan atas teologi astral yang telah ada pada abad-abad terdahulu, dengan merujuk pada keberadaan matahari. Satu karakter dari sistem yang membuat banyak penulis Eropa terkesima, suara yang muncul dari benda-benda langit di lintasan mereka, musik dari planet. Bola-bola kristal itu bersuara, memberkati telinga manusia. Kekuatannya menjangkau panca indera. Perhiasan-perhiasan itu bergema, bergerak dalam melodi yang sama. Biarkan trompet di bagian terdalam surga ditiupkan. Lalu, dengan harmoni 9 nada, terciptalah simfoni yang maha sempurna. Meski tidak ada kepastian bahwa konsep harmonisasi planet-planet itu terinspirasi oleh Pythagoras, dia salah satu tokoh penting yang menjadi dasar berbagai ide tentang alam semesta. Juga gambaran transmigrasi jiwa yang muncul dalam Dream. Doktrin ini diwariskan kepada Plato dan karyanya yang berjudul Myth of R. the Pamphylian yang mengambil latar dunia lain membantu menginspirasi visi ini. Sumber lain Cicero masih sangat diperdebatkan karena ide tersebut pada dasarnya sesuatu yang tidak pasti. Contohnya, ada sebuah kisah dari abad kedua sebelum Masehi, yaitu tentang seorang peramal Mesir bernama Nesepso yang dibawa oleh makhluk gaib dan dibawa ke tempat yang tinggi. Tempat sebuah suara berbicara di telinganya dan segumpal makhluk kecil muncul di hadapannya. Pada generasi pendahulu Cicero, banyak spekulasi kosmologis yang kita ketahui dari Dream telah dikumpulkan oleh penganut Stoik Suriah, Posidonius. Beragam kisah ini diromanisasi dengan kuat oleh Cicero, yang menyatakan bahwa sosok yang muncul di hadapan Scipio Africanus muda dalam tidurnya adalah kakek angkatnya, Africanus tua, yang menaklukkan Hannibal dan merupakan simbol kejayaan Roma. Wilayah surga yang ditunjukkan Africanus tua kepada keturunannya itu adalah tempat para jiwa yang hebat dan bajik. Dialah yang akan menemani Scipio muda kelak ketika hidupnya berakhir. Dalam buku Dream, kita akan menemukan beberapa doktrin keabadian untuk mereka yang mengabdi kepada negara dan dengan baik. Sebuah ide yang kemudian berkembang menjadi beberapa variasi yang puitis.
oleh Virgil pada buku ke-6-nya, Aeneid. Secara logis, doktrin ini tidak berdasar, tidak memiliki dasar yang dipertanyakan akal dan kesadaran manusia. Terlebih lagi, keyakinan seperti itu bertentangan dalam pikiran Cicero, yaitu dengan tendensi skeptisnya yang dipengaruhi oleh akademi. Pada beberapa kesempatan lainnya, tampaknya lebih mudah baginya untuk tidak mempercayai keberadaan alam kubur kecuali keabadian yang diberikan oleh kemasyuran. Meski di buku Dream ini, setelah kecewa terhadap kehidupan bernegara dan kehilangan posisi pentingnya, dengan berusaha payah membuat Africanus menolak pengaruh atau keawetan dari reputasi duniawi yang demikian. Melalui ucapan tokoh besar ini, Cicero, meski dia amat mengagumi kemasyhuran Roma, menggambarkan latar kejadian ini sebagai bagian kecil dari keabadian. Di beberapa situasi, tulisan Cicero dengan kuat menggambarkan singkatnya masa peralihan kehidupan manusia. Terlebih lagi, tanggal kejadian di buku Dream adalah sebelum kematian misterius Scipio Muda, yang mungkin diperakasai musuhnya. Pada masa Cicero menulis, masa depan Republik sekali lagi dibayangi awan hitam, karena kebebasannya tertutupi oleh pemerintahan yang diktator, meski tidak sepenuhnya membuat Cicero ragu untuk menyampaikan keberatannya, karena bentuk pemerintahan itu bertentangan dengan keyakinannya akan kebaikan perbuatan di dunia, bahwasanya pengabdian terhadap negara adalah satu-satunya jalan menuju para dewa. Bab selanjutnya, mimpi Scipio. Sebagaimana yang dikisahkan, dulu aku pernah menjadi perwira angkatan darat di Legium 4, Afrika, di bawah komando konsul Manius Manilius. Saat tiba di sana, aku tidak sabar ingin menemui Raja Masinisa, yang merupakan sahabat karib keluargaku. Ketika aku datang, lelaki tua itu memelukku dan menangis. Setelah beberapa saat, dia mendongakkan kepala dan mengucapkan kata-kata berikut. Wahai matahari yang agung dan penghuni langit lainnya, aku berterima kasih kepada kalian. Karena sebelum meninggalkan dunia ini, aku telah melihat sendiri Publius Cornelius Scipio di dalam istanaku, tepat di bawah atapku. Mengucap namanya saja sudah membangkitkan kekuatanku, karena tak sedetik pun kenangan akan leluhurnya yang termasyur lekang dari ingatanku. Aku pun mulai menanyakan tentang kerajaannya, dan dia juga menanyakan Roma kepadaku. Sehingga selama 1 hari kami bercakap-cakap, setelahnya dia menjamuku dengan mewah. Lalu kami melanjutkan diskusi hingga larut malam, karena sang raja sepuh ini bersemangat membicarakan Africanus. Dia belum melupakan satu pun tindakannya atau perkataannya. Saat akhirnya kami berpisah dan beristirahat, perjalanan jauh dan malam yang telah larut membuatku lelah, dan aku pun tidur lebih nyenyak dari biasanya. Dalam tidur, muncul mimpi dari pembicaraan tadi. Memang seringkali subjek inti dari meditasi dan diskusi muncul dalam mimpi kita. Sebagai contoh, ini terjadi kepada pujangga bernama Ennius. Dia menuliskan mimpinya tentang Homer, yang tentunya selalu menjadi topik dalam pikiran dan pembicaraannya kala terjaga. Demikian pula dengan aku yang memimpikan Africanus hadir di depanku. Penampilannya lebih menyerupai patungnya dibandingkan sosok aslinya semasa hidup. Aku mengenalinya dan aku gemetar ketakutan. Akan tetapi dia berkata padaku, "Tenanglah Scipio, jangan takut. Namun ingatlah baik-baik hal yang akan kukatakan kepadamu. Apa kau lihat kota di sana? Akulah yang membuat penduduknya tunduk kepada Roma. Akan tetapi konflik terdahulu kembali berulang dari sana. Mereka menolak untuk berdamai. Dari tempatnya berdiri di tengah cahaya terang yang dipancarkan bintang-bintang, dia menunjuk Kartago dan mulai bicara lagi. Dia mengatakan, ini adalah kota yang kelak kau taklukkan. Saat ini kau hanya prajurit biasa, namun dalam waktu 2 tahun akan diangkat menjadi konsul, dan kau pun akan merebut tempat itu sepenuhnya. Barulah nama belakang yang saat ini didapatkan secara turun-temurun layak untuk kau sandang." Suatu hari, setelah menghancurkan Kartago dan merayakan kemenangan Romawi, setelah menjabat sebagai sensor, melaksanakan misi ke Mesir, Suriah, Asia, dan Yunani, kau akan diangkat menjadi konsul untuk kedua kalinya. Lalu saat sedang tidak di tempat,
kau akan memenangkan sebuah perang besar dan meluluh lantahkan Numantia. Namun saat hendak merayakan kemenangan Romawi di Capitolino, kau akan melihat pemerintahan tengah kacau balau, keadaan yang disebabkan oleh cucuku. Setelah itu, Africanus, kau berkewajiban mengabdi kepada rakyat dengan segenap integritas, bakat, dan kebijaksanaanmu. Namun saat itu tiba, akan ada dua pilihan masa depan untukmu. Kalau usiamu telah mencapai 7 kali 8 revolusi matahari, dan kedua angka tersebut dianggap sempurna dengan alasannya masing-masing. Secara alamiah, membawamu ke momen terpenting di masa depan. Saat itulah seisi Republik Roma berbalik mengkhianatimu dan keyakinanmu. Senat, setiap penduduk yang cerdas, para sekutumu, dan seluruh masyarakat Latin. Di persimpangan itu, takdir negara ini bergantung pada dirimu seorang. Dengan kata lain, tugasmu adalah mengambil peran diktator dan memulihkan negara untuk kembali menjadi republik. Itu hanya bisa tercapai jika kau tidak dibunuh oleh para pengkhianatmu. Mendengar itu, Laelius menjerit keras dan semua orang mengerang. Akan tetapi, Scipio muda tersenyum tenang dan melanjutkan bicara. Diamlah, kumohon, jangan bangunkan aku dari tidurku. Tunggulah sebentar lagi dan dengarkan apa yang akan dikatakan oleh leluhurku. Coba pikirkan ini, Africanus, selanjutnya. Dan pemikiran ini akan menguatkan tekadmu melindungi negeri melebihi yang sebelumnya. Setiap orang yang menjaga atau mengabdi kepada negaranya atau menguatkan kejayaannya mendapatkan tempat istimewa di surga. Di sana mereka bisa menjalani keabadian dengan bahagia. Di mata dewa tertinggi atau sang penguasa alam semesta, tak ada perbuatan di dunia yang lebih mulia dari persatuan dan kesatuan orang-orang yang terikat oleh hukum, yang kita kenal sebagai negara. Memang, para penguasa dan pengabdi negara yang menghuni surga itu berasal dari sini. Dan pada akhirnya ke tempat inilah mereka kembali. Pada saat itu aku benar-benar tersentak. Bukan penjabaran akan kematian itu sendiri yang membuatku amat takut, tetapi membayangkan pengkhianatan yang dilakukan keluargaku sendiri. Aku pun menanyakannya kepada Africanus. Apakah ayahku, Paulus, juga orang-orang lain yang selama ini kami kira telah tiada benar-benar meninggal? Ataukah mereka masih hidup? Africanus menjawab, tentu mereka masih hidup, karena mereka telah terlepas dari raga atau dari kehidupan, dan seperti yang kau sebutkan, melewati kematian. Apakah kau tidak melihat ayahmu Paulus sedang mendekat? Jawab Africanus. Benar, aku melihatnya mendekat, dan air mataku pun bercucuran. Namun ayahku melingkarkan kedua tangannya untuk memeluk dan menciumku, serta melarangku bersedih. Setelah berhasil menahan air mata dan kuat bicara, aku berbicara. Wahai ayah yang paling kuhormati dan yang terbaik, jika kata-kata Africanus benar adanya, bahwa ini adalah bentuk kehidupan yang sesungguhnya, untuk apa aku hidup di dunia? Mengapa aku tidak boleh secepatnya menyusulmu? Jangan lakukan itu, jawab Paulus. Kecuali jika sang penguasa yang menguasai segalanya termasuk hal-hal di sekelilingmu, memang membebaskanmu dari ragamu, barulah kau bisa memasuki tempat ini. Manusia diciptakan untuk menghuni sebuah bola yang kita sebut bumi. Letaknya ada di tengah tempat suci ini. Mereka dianugerahi jiwa-jiwa yang tercipta dari api abadi yang bernama bintang dan konstelasi. Keduanya mengambil wujud menyerupai lingkaran dan digerakkan oleh sebuah kekuatan yang dengan kecepatan tinggi di orbit dan siklusnya masing-masing. Karena itulah sudah merupakan takdirmu, Publius, juga orang-orang yang bajik lainnya, untuk menerima kodratmu dalam ragamu. Kalian tidak boleh meninggalkan hidup ini kecuali atas izin dari penciptamu. Jika tidak, berarti kau gagal melaksanakan amanat yang seharusnya dipenuhi olehmu dan umat manusia. Maka Scipio, hiduplah di dunia sebagaimana yang telah dilakukan oleh kakekmu. Hiduplah seperti diriku, orang tuamu. Pegang teguh keadilan dan pengabdian. Kedua hal tersebut harus kau tunjukkan pada orang tua dan para sahabat, dan yang terpenting kepada negara. Kehidupan seperti itulah yang akan diganjar surga, serta menuntunmu untuk berkumpul bersama mereka yang telah menjalani hidup di dunia, dan kini terbebas dari raganya dan tinggal di
area itu. Para Yunani mengajarkan para manusia di bumi untuk menyebutnya sebagai galaksi Bima Sakti. Dia menunjuk sebuah lingkaran cahaya bersinar dengan terangnya di tengah api-api lainnya. Saat aku memandang dari tempat aku berdiri dari satu arah ke arah lainnya, pemandangan itu terlihat luar biasa indah. Banyak bintang-bintang yang belum pernah kami lihat di bumi dan ukurannya lebih besar dari yang bisa diperkirakan. Bintang terkecil adalah titik cahaya yang terjauh dari langit dan paling mendekati bumi, serta memancarkan cahaya refleksi. Bola-bola bintang ini jauh lebih besar dari bumi. Bumi tampak amat kecil hingga aku semakin merasa dunia ini tidak ada apa-apanya. Hanya sebuah titik permukaan yang amat luas. Saat aku memandangi bumi dengan lekat-lekat, Afrikanus menyentuhku. "Berapa lama kau ingin terus memandangi duniamu itu?" dia bertanya. "Angkat kepalamu dan pandangilah wilayah suci yang kini telah kau masuki." Alam semesta ini berpusat pada 9 bola langit. Bola langit yang terjauh adalah surga itu sendiri. Dan surga itu mencakupi dan melindungi seluruhnya. Penguasa tertinggi itu sendiri yang menyatukan dan menguasai semua hal yang ada, termasuk semua bintang yang diam. Tetapi di saat yang sama terus berotasi di lintasannya. Di dalam bola langit terluar ini ada 8 bola langit lainnya. 7 diantaranya memiliki planet-planet masing-masing satu, dan semuanya bergerak di arah yang berlawanan dari pergerakan surga itu sendiri. Bola langit yang terletak setelah yang terjauh dihuni sebuah bola yang disebut Saturnus oleh orang-orang bumi. Di bawah Saturnus ada Jupiter yang bersinar terang. Ia lembut dan menyejahterakan manusia. Kemudian ada bintang yang kita sebut sebagai Mars, warnanya merah dan jahat kepada manusia di bumi. Selanjutnya, hampir terletak persis di antara surga dan bumi ada Matahari. Dialah sang pangeran, raja dan penguasa dunia-dunia lainnya. Akal dan pedoman seluruh alam semesta, ukurannya amat besar hingga segala benda di sekitarnya tenggelam dalam silau cahayanya. Terletak berdampingan dengan matahari adalah Venus dan Merkurius dengan orbitnya sendiri-sendiri. Dan bola langit yang terendah memiliki bulan yang mengambil cahaya matahari saat ia berevolusi. Di atas bulan tidak ada apapun yang tak abadi, tetapi di bawahnya terdapat entitas berakal dan fana, kecuali jiwa-jiwa dalam manusia yang merupakan karunia dewa kepada mereka. Di bawah bulan ada bumi, bola ke-9 dan terbawah yang menjadi pusat alam semesta. Bumi tidak bergerak dan diam, segala elemen langit mengelilinginya karena tarikan gravitasinya. Aku mengamati pemandangan itu dengan terpana, namun akhirnya aku tersadar dan bertanya, "Suara apa ini yang terdengar kuat dan indah di telingaku?" Itu adalah musik planet-planet tersebut. Suara dihasilkan dari gerakan setiap ketika mereka berputar. Meski lamanya berbeda-beda, jeda di antara suara-suara itu terukur dalam proporsi yang telah ditetapkan. Aransemen suara ini menghasilkan perpaduan nada tinggi dan rendah yang serasi, serta menghasilkan harmonis yang bervariasi. Karena mustahil jika pergerakan planet-planet ini berlangsung tanpa suara, sehingga alam menjadikannya menghasilkan musik. Planet-planet di posisi atas menghasilkan suara-suara melengking, dan planet-planet di posisi bawah menghasilkan suara yang dalam dan rendah. Bola-bola langit tempat bintang-bintang tertinggi terdiri dari area-area langit tempat pergerakan paling cepat terjadi, menghasilkan suara-suara tinggi dan melengking tajam, sementara bulan yang terletak di bawah planet lainnya mengeluarkan suara yang paling rendah, jawabnya. Bola langit ke-9, bumi, yang terletak di pusat alam semesta, tidak bergerak dan diam. Akan tetapi, ke-8 bola lainnya menghasilkan 7 suara dalam nada berbeda, bukan 8. Karena 2 diantaranya bergerak dalam kecepatan yang sama, tetapi 7. Angka yang merupakan kunci dari hampir segala benda yang ada. Para orang cerdas yang mencoba meniru suara-suara indah ini akan dengan instrumen berdawai atau suara indah mereka berkesempatan untuk kembali ke tempat ini. Kesempatan yang sama juga ada untuk mereka yang selama hidupnya memanfaatkan bakat luar biasa dalam melakukan kegiatan yang suci. Telinga manusia dipenuhi dengan musik ini setiap saat, namun mereka tidak lagi mendengar melodinya. Tidak ada lagi manusia lainnya yang cacat ini. Hal yang sama terjadi di tempat Sungai Nil mengalir dari pegunungan tinggi menuju tempat yang dikenal sebagai Kata Dupa.
Suara sungai itu demikian keras sehingga penduduknya di sekitarnya kehilangan indera pendengaran. Itu pula alasan musik indah bola-bola langit yang dihasilkan rotasi cepat dari seisi semesta. Tidak bisa dipahami oleh telinga manusia, sama seperti tidak bisa memandang sinar matahari yang sedemikian menyilaukan hingga kita bisa kehilangan penglihatan. Pemandangan itu membuatku kagum dan senang, akan tetapi sepanjang waktu pandanganku terus tertuju kepada dunia manusia di bawah sana. Afrikanus menyadari ini dan bicara lagi. Baiklah, pandanganmu masih tertuju ke tempat para makhluk fana menghuni bumi, bahkan hingga sekarang, dia berkata. Tidak bisakah kau pahami bahwa bumi tidak berarti apa-apa? Renungilah tempat surgawi ini. Abaikan dunia yang tidak abadi. Karena ucapan manusia tak akan bisa memberikanmu kemasyhuran atau kejayaan yang kau cari. Perhatikan betapa sedikitnya area yang dihuni di bumi dan betapa luasnya jarak yang membagi tempat-tempat itu antara satu daerah dengan lainnya. Para penduduk dunia sangat berjauhan hingga pusat kota mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Sebagai contohnya, area yang kau huni terletak sangat jauh dari area lain yang dihuni, baik secara melintang atau membujur, dan beberapa orang tinggal di wilayah yang terletak di ujung yang berseberangan dari tempatmu. Tentu kau tidak bisa mengharap mereka untuk mengetahui namamu. Terlebih lagi, kau akan melihat bahwa permukaan bumi tidak beraturan dan tersusun atas zona-zona berbeda, dan ada dua wilayah yang terpisah sangat jauh satu dari yang lainnya. Wilayah yang terletak di dua kutub dipenuhi es, sementara wilayah di bagian tengah bumi yang paling luas sangat panas karena terkena sinar matahari. Dua wilayah lainnya yang terletak di antara zona panas dan dingin bisa dihuni. Zona dekat dengan kutub selatan tidak terhubung sama sekali dengan wilayahmu. Itu antipode wilayahmu. Sementara kutub utara yang dekat dengan wilayahmu tinggal, jika diperhatikan maka kau akan memahami betapa kecilnya area di wilayah ini yang bisa kau anggap sebagai milikmu. Area yang kau tempati tidak lebih dari sebuah pulau kecil. Jarak antara ujung utara dan selatannya amat pendek, bahkan yang dari timur ke barat lebih pendek lagi. Serta dikelilingi laut yang dikenal sebagai Atlantik di bumi, atau Laut Tengah atau Samudra. Meski nama hamparan air ini terdengar besar, dari sini sebenarnya terlihat betapa sesungguhnya itu amat kecil. Aku pun harus meluruskan pandangan mengenai reputasimu sendiri, atau reputasi kita. Bisa menyebar melebihi daratan-daratan ini. Reputasi kita tidak akan pernah bisa mencapai pegunungan Kaukasus, atau kau bisa melihatnya di bawah sana. Juga menyamai luasnya sungai Gangga. Tidak ada satupun penghuni jalur timur itu atau pedalaman di barat, di utara atau selatan bisa mendengar namamu. Setelah mengabaikan banyak orang tersebut, dirimu akan menyadari bahwa wilayah yang ingin kau jamah dengan kejayaanmu adalah wilayah yang tidak berarti. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tahu dan membicarakan kita? Intinya adalah berapa lama ini akan berlangsung. Jika kau mau, anggaplah generasi selanjutnya yang mengetahui reputasi kita dari ayah mereka, tentu ingin mewariskannya kepada anak-anaknya juga. Terlebih lagi, bencana seperti banjir atau kebakaran besar yang pasti terjadi di bumi setelah kurun waktu tertentu tak akan memungkinkan reputasi kita bertahan selamanya, atau bahkan selama beberapa periode. Akan tetapi, kenapa kau merasa perlu untuk dikenang oleh orang-orang yang belum lahir? Generasi pendahulumu tidak mengenalmu dan jumlah mereka banyak, bahkan mereka lebih baik. Juga merupakan hal yang penting untuk mengingat diri sendiri bahwasanya orang-orang yang mendengar nama kita mungkin tak akan ingat bahkan untuk 1 tahun saja. Maksudku, bukanlah tahun sebagaimana yang kau pahami, tetapi tahun yang diukur berdasarkan revolusi matahari, yaitu pergerakan satu bintang. Namun ketika semua bintang kembali ke tempat asalnya, maka setelah beberapa kurun waktu berlalu dan susunan benda langit kembali ke formasi awalnya, barulah itu bisa disebut sebagai 1 tahun. Tapi berapa banyak generasi manusia yang telah lahir, aku tidak berani mengatakannya. Dahulu kala, ketika arwah Romulus naik ke tempat yang suci, manusia biasa seperti melihat bayangan yang melewati matahari, dan cahayanya pun meredup. Sementara, sekali lagi, matahari pasti mengalami gerhana dengan posisi dan waktu yang sama.
dan menandai bahwa konstelasi serta bintang kembali ke posisinya semula. Dan saat itulah kau tahu satu tahun telah berlalu. Kau tetap harus memahami hingga kini bahkan 20 orbitnya sebelum sepenuhnya dilintasi. Sementara untuk dirimu sendiri, janganlah berhenti berharap akan kembali ke sini. Inilah tempat yang menawarkan imbalan yang pantas untuk manusia hebat dan bajik. Dan lagi pula, kemasyhuran yang kau dambakan dari manusia tidak akan berarti, karena bahkan tidak akan bertahan selama 1 tahun. Maka angkat kepalamu, renungkan tempat ini yang merupakan tempat abadi. Maka kau tak akan lagi memedulikan perkataan orang-orang tentangmu. Kau pun tak akan merasa perlu mempercayai imbalan manusia atas pencapaianmu. Biarkanlah kebajikan dengan kuasanya sendiri memberikanmu kejayaan yang tulus dan sejati. Jangan mencemaskan apa yang dikatakan orang tentang dirimu. Mereka tetap akan bicara. Lagi pula, apapun kata-kata yang ingin mereka lontarkan tak akan bisa melewati batas sempit yang kini kau lihat di bawahmu. Tak pernah perguncingan seseorang tentang sesamanya bertahan abadi. Saat seseorang tiada dan akhirnya semua itu musnah, dia berhenti bicara dan aku menyetujuinya. Aku membalas pertanyaannya. Bahkan saat masih kecil Africanus, aku sudah berusaha maksimal untuk mengikuti jejakmu juga ayahku. Aku tak ingin mencoreng reputasimu. Jika memang nyata adanya jalur menuju surga bagi orang-orang yang mengabdi untuk negaranya, maka tujuan luhur yang aku ketahui ini akan mendorongku untuk meningkatkan upayaku. Berjuanglah, jawabnya. Yakinlah bahwa hanya ragamu yang fana, dirimu yang sejati tidak seperti itu. Wujud fisikmu bukanlah dirimu yang sebenarnya. Sosok sejatimu bukan yang berbentuk raga jasmani, tapi jiwa di dalamnya. Pahamilah bahwa kau adalah dewa. Kau memiliki kemampuan untuk hidup, merasakan, mengingat, dan berpikir. Kekuatan ini ilahiyah untuk berkuasa, memiliki dan menggerakkan tubuh yang akan menurutimu, seperti dewa itu sendiri, yang menguasai kita dan menggerakkan seisi alam semesta. Peraturan ini diterapkan oleh dewa abadi yang dicerminkan dalam kuasanya atas tubuh lemah dan jiwamu yang fana. Sesuatu yang terus bergerak bersifat abadi, tetapi yang tadinya diam dan bergerak karena dorongan sebuah kekuatan akan berhenti hidup ketika gerakannya berhenti. Sehingga satu-satunya benda yang tak akan pernah berhenti bergerak adalah benda yang mampu bergerak sendiri. Mampu bergerak karena kekuatannya untuk bergerak hanya bergantung kepada benda itu sendiri. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa itulah sumber dan hukum dasar gerak dari semua benda yang bergerak. Hukum yang pertama tidak memiliki awal, karena hukum pertama adalah asal muasal dari segalanya, sehingga tidak mungkin tercipta selain dari dirinya sendiri. Jika itu berasal dari benda lainnya, maka itu tidak bisa dianggap sebagai hukum pertama. Karena hukum itu tidak memiliki awal, maka ia tidak akan memiliki akhir. Jika hukum pertama dihancurkan, itu tak akan bisa terlahir kembali dari sumber lain dan tidak lagi bisa menciptakan benda-benda sendiri yang tentunya harus bisa diwujudkan hukum pertama. Dengan demikian, semua gerak berasal dari sesuatu yang sudah bergerak, yang tak akan bisa lahir atau mati. Jika tidak seperti itu, maka tak akan ada yang bisa membayangkan benda-benda langit dan benda ciptaan bisa berhenti dan berakhir. Karena itulah yang akan terjadi jika kekuatan yang menggerakkan semua itu dihilangkan. Karena itulah jelas sekali bahwa hukum gerak otomatis itu abadi. Hal yang sama juga berlaku untuk jiwa manusia. Tidak seperti benda mati yang hanya bisa digerakkan dari luar, jiwa manusia dengan kodrat dan keberadaannya adalah benda hidup yang bisa terlahir dan bergerak dari dirinya sendiri. Sehingga ia memiliki karakter berupa keinginan sendiri yang khas, maka ia tidak memiliki awal dan hidup untuk selamanya. Gunakanlah kekuatan abadi ini untuk tujuan dalam dirimu yang ingin kau capai. Tujuan yang terbaik adalah mengabdi kepada negaramu. Jiwa yang mengejar cita-cita tersebut akan dimudahkan untuk naik ke tempat ini, tempat sekaligus rumah yang pantas untuknya. Perjalanannya akan lebih cepat jika selama masa hidup dalam raganya ia bergerak bebas, dan dengan merenungi apa yang ada di luar dirinya dengan penuh kesadaran sebisa mungkin memisahkan diri dari raganya. Sementara di satu sisi, seorang manusia yang gagal melakukannya menelantarkan dirinya, memanjakan raga,
bahkan hingga diperbudak, membiarkan hawa nafsu mendorongnya untuk melanggar hukum para dewa dan manusia. Maka setelah terpisah dari raga, jiwanya melayang di dekat bumi. Ia tidak kembali ke tempat ini hingga masa siksaannya berakhir. Kemudian Africanus menghilang dan aku terbangun dari tidur. Sekian audiobook dari Tentang Hidup yang Bajik. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Terima kasih.